guys, back with me again, Julius. Thank you for visiting me again. And if you are new here, welcome to my channel. And in this episode, we are going to make oil sock like this. I will use bahasa Indonesia, and for you who don't understand, I have subtitle in English. Just activate the CC button below. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julius. Kita akan membuat windsock seperti ini dari bahan sederhana, yaitu plastik kresek. Nanti sebentar lagi akan saya beritahu cara bikinnya. Jadi sebelumnya kalian bisa subscribe agar bisa dapetin proyek-proyek yang keren-keren, pesawat-pesawat yang keren, atau yang hal yang berguna seperti ini, dan hidupkan loncengnya. Terima kasih. Gunakan plastik kresek ukuran besar, warna putih dan merah. Kita hanya memerlukan satu plastik aja setiap warnanya. Potong bagian pegangan plastik dan bagian dasarnya. Kemudian buka plastiknya dengan memotong sisi pinggirnya. Tempelkan plen pertama dengan selotip kecil di atas plastik. Kemudian potong plastik dengan gunting sesuai bentuk plen. Kemudian lakukan hal yang sama untuk part berikutnya dengan memakai plastik berwarna putih. Satukan kedua plastik tadi dengan menggunakan selotip kecil sedikit demi sedikit sampai semuanya tertutup sambungannya. Lanjut lagi dengan part berikutnya dengan warna merah lagi. Warna putih lagi kita sambung. Kemudian kita satukan tepi-tepinya sehingga membentuk sebuah tabung. Ternyata saya lupa ada satu lagi bagian yang belum dipasang, yaitu warna merah satu lagi. Jadi totalnya ada 5 strip. Saya menggunakan kawat bekas penguat kabel fiber optik. Saya ambil bagian kawatnya aja. Bungkusnya tidak saya kupas. Potong sepanjang 80 cm. Bentuk kawat tadi mengikuti patokan gambar lingkaran, kira-kira diameter 24 cm. Satukan dengan benang jahit dan lem CA.
Gunakan lem iBond, uhu atau lem sejenisnya, oleskan ke bagian luar kawat, lalu biarkan menguap sebentar lemnya, sekitar 1 menitan. Setelah 1 menit, tempelkan kawat dengan ujung pangkal windshock tadi, dengan posisi kawat berada di dalam. Saya menggunakan jari-jari sepeda ukuran 30 cm untuk membuat tiang poros agar windshock dapat berputar bebas. Gunakan lem panas untuk menempelkan kawat jari sepeda tadi ke kawat lingkaran. Lalu perkuat dengan menggunakan lakban kain dipotong kecil-kecil. Gunakan sedotan plastik lalu tempelkan ke sebuah tongkat. Saya menggunakan pipa PVC ukuran kecil. Kemudian masukkan tiang jari sepeda tadi ke dalam sedotan. Windshock sudah selesai, siap dipakai. Ya gitu caranya bikin windshocknya, sangat simpel kan, gampang banget bikinnya, paling sejam 2 jam selesai. Ini sebenarnya saya waktu bikin ini hanya untuk menentukan arah angin dari mana arahnya. Penting karena untuk RC Pilots kita kan perlu take off landing di searah angin, berlawanan dengan arah angin, jadi kita tahu kemana arahnya. Lalu saya post ini di Facebook di grup Aeromodeling Indonesia, komunitas Aeromodeling Indonesia KAI. Lalu teman-teman saya ada yang bertanya, ini kalau misalnya tegang begini terus anginnya berapa kecepatannya? Wah, oh ya sih, sebenarnya kalau windshock yang asli itu emang dia setiap strip ini mewakili kecepatan angin ya, yaitu 3 knot. 3 knot sekitar 5,5 km per jam. Ini 3 knot, ini 6, ini 9, ini 12, ini 15 knot. Jadi misalnya yang naik hanya satu ini, berarti kecepatan angin 5 knot, yaitu sekitar 3 knot, yaitu sekitar 5,5 km per jam. Kalau misalnya yang naik putih, tapi yang 3 turun, ini 3 strip turun, itu berarti ini 6 knot. 6 knot yaitu sekitar 11 km per jam. Nah, ini sebenarnya batas aman pesawat RC bisa terbang. Paling enak lah, ini 2 ke bawah itu paling ideal. Nah, kalau yang segini udah sampai 9 knot, itu anginnya udah besar sekali, jadi RC sebenarnya sebaiknya turun, atau ya kita ngobrol-ngobrol aja, jadi karena bisa terbang udah gak enak lah. Nah, saya akhirnya coba bikin agar lebih terpengaruh sama kecepatan angin. Lalu saya coba kalibrasi. Saya beli pemberat nih di sini saya beli lakban dan koin-koin. Dia agak berat, jadi tidak langsung kena angin, tidak langsung mengembang, tapi agak ada kecepatan tertentu dia akan naik. Kalibrasinya seperti di video berikut ini. Di sini terlihat begitu saya menjalankan mobil, windshock langsung mengembang di kecepatan rendah. Oh ya, saya melakukan ini saat tidak ada angin di luar mobil. Lalu saya berikan pemberat di bagian tengah dengan beberapa koin ditempel dengan lakban kain. Saya memberikan pemberat tepat di strip 9 knot atau di kecepatan angin 16,5 km per jam. Setelah beberapa kali percobaan dan menambah pemberat, di sini terlihat windshock mulai terangkat hampir tegak lurus di kecepatan mobil 16,5 km per jam, yaitu sekitar 9 knot. Karena ujungnya ikut terangkat juga tadi, maka saya berikan pemberat lagi di ujung windshock. Saya coba lagi, di sini terlihat ujungnya baru mulai terangkat di kecepatan mobil sekitar 28-30 km per jam atau 15 knot. Walau masih kurang presisi, saya sudahi kalibrasinya. Windshock sudah siap dipasang hari Sabtu di lapangan terbang RC kami. Begini ketika di lapangan,
Ternyata windsock sama sekali tidak bergerak ketika ada angin kecil. Ternyata teman-teman saya di lapangan lebih mementingkan mendapatkan informasi arah angin daripada kecepatan angin. Akhirnya saya copot semua pemberatnya dan windsock menjadi penghias lapangan dan juga sangat berguna untuk tahu arah take off dan landing. Berarti ya bisa lah. Jadi gitu caranya bikin windsock, sangat mudah sekali kan. Sekarang kita akan membicarakan proyek selanjutnya, yaitu yang seperti yang saya sebut kemarin. Kita akan membuat Bombardier CL425. Saya sudah mulai mendesain bagian pertamanya, yaitu bagian fuselage dan rodanya. Rencana saya nanti rodanya bisa dicopot, jadi untuk take off landing di air saya copot rodanya. Untuk mendarat di darat juga saya pasang lagi, jadi saya buatlah caranya agar dia bisa dicopot pasang rodanya itu. Oke, seperti ATR seperti itu, dan yang akan kita kerjakan yaitu CL415 Canadair. Itu saya akan update tiap minggu, jadi semoga selesai 3-4 episode seperti ATR. Cuman kalau misalnya proyek yang satu pesawat selesai, saya nggak bisa menargetkan 1 minggu. Ternyata saya pengennya kemarin Cessna 172 itu selesai 1 minggu, ternyata nggak bisa, ternyata 2 minggu. Jadi ya kalau yang proyek besar pasti saya update per minggu. Untuk proyek yang satu pesawat aja antara 1 dan 2 minggu lah. Sebenarnya sih kemarin itu 10 hari bukan 2 minggu, tapi karena 2 hari itu saya harus, karena komputer tua ya, saya harus men-scan harddisknya kan, ternyata ada bad sektornya, jadi 2 hari saya men-servis sendiri komputer. Terus kemudian 2 hari itu ternyata 2 hari lagi, jadi 4 hari itu ternyata rendernya gagal. Jadi sekali render gagal, saya ulang lagi sekali render tuh sekitar 7 jam ya. Terus saya ulang lagi besoknya, gagal lagi, jadi saya telat 4 hari. Jadi sebenarnya 10 hari selesai. Waktu itu saya bilang kalau windsock ini proyek yang sangat simpel, karena saya ada pekerjaan yang harus selesaikan, saya sebenarnya mengerjakan ini. Nah, ini sebenarnya pesanan orang nih. Waktu bikin windsock tuh ada di samping sini sebenarnya. Kalian lihat pasti itunya, apa namanya, fuselage-nya. Jadi waktu bikin closing review ini pesawatnya udah keburu dibawa pulang, jadi kita nggak bisa ngeliat. Cuman di video ini bisa kalian lihat, ini pakai ini ya 80, wingspan-nya 2500 mm, pakai baterai 6S, beratnya sekitar 5,5 kilo lah. Sayangnya ini proyek ini saya nggak dokumentasikan, jadi tidak rekam di video, jadi saya tidak bisa membagikan kepada kalian tutorialnya. Tapi jangan khawatir, kita akan membuat lagi dengan
dokumentasi tentunya dan plan agar kalian juga bisa membuat. Oke, gitu aja. Minggu depan kita akan mulai membuat bagian pertama dari Bombardier CL415. Sampai jumpa di episode berikutnya.